Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wonten ngersanipun para sesepuh dalam sepuh Masjid At-Taqwa Pekol ingkang tansah kawula ta'zim dumateng para bapak saha para ibu jamaah masjid ingkang tansah kawula mulyakaken rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya dan juga mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mungkin kalau tidak dapat rahmat dari Allah, saya tidak akan mampu untuk datang ke sini. Niki kondisi kula mboten fit ya. Hidungnya mampet. Sehingga suaranya nggih ngeten iki untuk bideg-bideg sithik. Insyaallah tidak akan mengurangi apa yang nanti akan saya sampaikan, dan semoga kita semuanya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan di dalam aktivitas seharian kita dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan besok kita pada hari yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun sewu kula datang agak terlambat. Memang situasinya lebih kados mekaten. Kalau kita melihat dari judul yang kita lihat di slide ini, kelihatannya judulnya agak bombastis gitu ya. Dunia serasa di genggaman kita. Ini adalah merupakan judul yang sedikit bombastis agar supaya para di antara kita banyak yang penasaran apa sih itu. Apakah dunia ada di genggaman kita itu dalam posisi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita menjadi seorang yang miliarder yang banyak hartanya? Oh, belum tentu ya. Belum tentu. Seorang pemimpin sekalipun sampai tingkatan presiden umpamanya, apalagi gubernur ataupun bupati,
atau apalagi kita sebagai masyarakat umum, kalau kemudian dalam dirinya terasa tersandra oleh kepentingan para tim suksesnya atau yang mendanai mereka, jadi itu pun juga belum bisa memiliki dunia, belum bisa mampu menikmati keindahan dunia. Kenapa? Karena antara hati nurani dengan kenyataan realita itu bertentangan. Antara hati ini kalian sing dikehendaki niku tidak selaras. Lah nek ora selaras itu kira-kira hati ini kan gedes gitu. Makanya tidak mesti harus punya kedudukan tertentu. Kalau toh umpamanya kita mempunyai harta yang melimpah ruah luar biasa, tetapi kalau kemudian tidak bisa mampu menikmati harta yang kita miliki, makan saja dibatasi oleh dokter gitu, dengan ampun dahar niki itu pun juga tidak menikmati dunia yang kita nikmati pada saat ini. Terus lantas bagaimana kriteria dunia itu berada di genggaman kita? Walaupun kita tidak punya apa-apa yang pada saat kita jalani bersama, tetapi kalau kula panjenengan sami mempunyai kriteria ini, insya Allah dunia serasa di genggaman kita. Jadi saya kita kok angin. Qala ba'dul hukama, ngendika sebagian para ulama ahli hikmah. Ulama ahli hikmah itu nek cara saiki kene iku ya apa ya, para budayawan yang beliau sangat mempelajari pengalaman hidup yang kemudian dirumuskan dalam sebuah teori, itu namanya ba'dul hukama. Sab'u khisalin ta'dilu jami'at dunya, at-ta'amul mari wal waladus salih wal zawjatus salihah al muwafiqah wal kalamul muhakkam wa kamalul aqli wa sihhatul badani wa ghairu mahbusin minal mutasallit. Sebagian ahli hikmah berkata, ada 7 perkara atau kriteria yang bisa menyamai seluruh dunia seisinya. Artinya kalau 7 kriteria ini ada di hadapan kita miliki bersama-sama, itu seolah-olah dunia itu ada di tangan kita. 7 kriteria itu apa saja? Yang pertama adalah at-ta'amul mari, makanan yang nikmat. Makanan yang nikmat. Pengertian makanan nikmat di sini bukan berarti harus mahal, harus terdiri dari berbagai macam menu, tidak. Tapi yang dimaksudkan at-ta'amul mari adalah makanan apapun jenisnya, sekalipun itu kelihatan tidak harganya murah, katakanlah begitu,
Tetapi kalau kemudian lidah kita cocok dan hati kita puas, itulah yang dinamakan at-ta'amul mari. Rek ketangko umpamane awake dhewe dahar duduh kunci, pecelan lele umpamane atau pecelan tempe. Tetapi kalau lidah kita merasakan nikmat dan kemudian perasaan kita puas, itulah yang disebut at-ta'amul mari. Jadi jangan mempunyai pengertian bahwa makanan yang lezat itu adalah makanan yang mahal harganya, yang dijual di McDonald, yang dijual di Hoka-Hoka Bento, yang dijual di apa? Di Pizza Hut dan lain sebagainya. Tidak itu. Apalah artinya makanan-makanan itu yang mahal-mahal, tapi kalau kemudian lidah kita tidak menerima dan kemudian apalagi tidak menerima, otomatis ketika lidah kita tidak menerima, maka otomatis hati kita pun juga tidak merasa puas. Orang-orang jadul seperti kita, makanan yang sudah saya sebutkan tadi dengan tempe ya dan duduh kunci itu serasa nikmat daripada ketika saya makan McDonald atau fried chicken gitu. Terasa gak nikmat ya. Tapi dengan makanan yang sangat sederhana dan itu murah sekali, lidah kita bisa menerima dan juga tidak berbahaya untuk kesehatan ya. Dan kemudian kita puas dari makanan yang kita makan, itulah yang disebutkan at-ta'amul mari ya. Maka ketika kita makan atau ketika kita punya dari jenis makanan yang kita punyai dan itu kemudian makanan tersebut bisa kita nikmati dengan lezatnya, maka itulah yang disebutkan at-ta'amul mari. Maka di sini belum tentu ya orang kaya bisa menikmati makanan seperti ini. Banyak ya, banyak uangnya ya, banyak uangnya, tetapi karena harus menjaga kesehatannya dia, kalau dia makan sembarangan ya, itu menjadi tidak sehat, itu dia belum mempunyai dunia seisinya. Karena apa? Tidak terasa nikmat. Api kepingin mangan iki ora oleh, akhirnya mangane opo anane, dan ketika apa adanya itu dinikmati gak nikmat. Nah, itu juga belum belum memiliki dunia. Serasa wah mangan kok gini, ya itu yang pertama, kriteria pertama untuk bisa menikmati dunia, itulah yang makanan yang nikmat atau makanan yang lezat. Yang kedua adalah wal waladus soleh, anak yang soleh, keluarga yang harmonis kelihatannya, runtang-runtung rono lan rene, tetapi sekian puluh tahun tidak mempunyai anak, harta juga punya, kendaraan nggih wonten, griyane yo apik, tapi ora duweni anak. Kira-kira dos pundi perasaane jenengan? Yang tidak punya anak aja sampai berikhtiar kesana kemari ben duweni anak kepiye ya. Tapi tidak hanya sekedar anak yang dimiliki, tetapi harus anak yang soleh, anak yang baik, anak yang menuruti dan mentaati perintah orang tuanya, dan anak yang ahli ibadah,
Artinya ahli ibadah itu sholatnya ya rajin, puasanya ya rajin, jamaah ya rajin, dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Alangkah nikmatnya kalau kemudian di dalam keluarga itu mempunyai anak yang model seperti ini. Dunia harta benda tercukupi, ya, mau pelajar kemana saja gak ada masalah, tinggal gas pol rem dong. Gak ada masalah. Tetapi warnanya bedugale ra karuan. Warnanya niku bedugale ra karuan. Wager bedino gawe masalah. Otran-otran gede masyarakat, kadang-kadang pun juga melakukan kriminal dan sebagainya, yang itu kemudian banyak melibatkan orang tua. Kira-kira jenengan duwe anak model kaya ini pripun? Rasane anak iku kon dadi cah cilik meneh iso menjerono gede weteng. Kan ngoten. Nang kowe kok umpamane kok iso balen nang gede weteng ya wis lah aku lilo kan. Niki rahasia ketika kita mempunyai anak yang soleh dengan mempunyai kriteria yang pertama makan yang nikmat, itu wis rasanya nikmat luar biasa. Rasanya itu nikmat luar biasa. Dua anak pintere ra karuan, dikongkon ronone yang nurut, bekti kalian yang sepai, nggih sopane ra karuan. Wah, itu sebuah kenikmatan dunia yang luar biasa. Makanya ini masuk kriteria yang kedua. Ya, kriteria kedua bagaimana kita bisa memiliki dunia atau menikmati dunia yang kita alami saat ini. Kalau kita tidak punya ini, iku ketoke urip kaya pospro, ngoten kira. Hampa. Karena apa? Masih ada kekurangan, yaitu anak yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah wazaujatus shalihah. Umpamane orang tak katakan nama zaujatus shalihah ya tak artekno pasangan yang baik. Ya. Ini kan sesuai dengan kitab istri yang shalihah dan cocok. Ya. Atau boleh saya katakan dengan arti yang lain, wazaujatus shalihah, pasangan yang baik dan chemistry. Cocok itu chemistry. Baik nih orang chemistry ya orang nyaman nggone keluarga, tapi baik dan chemistry ya, itu adalah sebuah impian setiap orang untuk bisa mendapatkan ini semuanya. Apalah artinya harta yang kita miliki dengan kesibukan yang luar biasa, tiba-tiba pasangan kita selingkuh, babane. Akhirnya selingkuh, bojone ditinggal lunga, era bergo apa begawe serak karuan, kadang-kadang seminggu baru bisa pulang karena tugas di luar negeri atau tugas di kota manapun ya, di luar kota. Tapi kemudian istrinya selingkuh, kira-kira pasangannya seperti apa hatinya? Tercabik-cabik. Begitu juga ya, yang suami sregep kerja ya, nek kon kerja nang luar kota seneng rak karuan, ternyata dia punya selingkuhan yang ada di sana. Kira-kira ibu-ibu duwe bojo sing kaya ngono terus pundi? Ora nikmat kira rasane apa meneh wong wedok niku nek sudah tersakiti, setiap saat dan setiap waktu selalu diingat. Kok agar masalah sithik diungkit, itu pasti. Makanya ketika kita mempunyai pasangan yang baik dan pasangan yang cocok dan chemistry, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Apalah artinya jabatan, apalah artinya harta benda, tetapi kalau kita tidak punya pasangan langsung. Kayak Pak Presiden ngoten niku ora duwe bojo, ya laksa.
Jadi ternyata ya Pulau Jawa ini dikuasai oleh duda dan rondo. Kok iso ngono Pak? Jawa Barat saat ini sing bakal jadi gubernur sinten? Dedi Mulyadi Dudo. Terus Jawa Tengah sing bakal jadi gubernur sinten? Pak Lutfi nggih Dudo. Jawa Timur sing jadi gubernur sinten? Khafifah Rondo. Tekan Pak Presiden itu ya Dudo juga gitu. Delalah nih. Nah orang yang tidak punya pasangan dengan jabatan yang mentereng itu nelongso Pak, saestu uripe. Makanya segeralah semoga mereka semua pimpinan-pimpinan kita itu mendapatkan jodoh yang pas, jodoh yang baik, sehingga ketika pimpin kita itu dengan pimpinan yang baik. Ini orang duwe jodoh itu kadang-kadang emosinya meletup-letup, ya. Nek emosinya meletup-letup, memberikan kebijakan dari pemerintahan pun juga kadang-kadang tidak pas gitu. Tapi nek hati ini happy ending gitu, bahagia, insya Allah pun juga memberikan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan, insya Allah akan bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Ini penting. Zaujatus sholihah al-muwafiqah, yaitu pasangan yang sholihah, pasangan yang chemistry, yang cocok, yang baik. Ketika kita mempunyai ini, insya Allah itu adalah satu kekayaan yang luar biasa yang kita miliki, ya. Kemudian selanjutnya wal kalamul muhakkam, yaitu ucapan yang bisa dipercaya. Ucapan yang bisa dipercaya. Kula panjenengan piyambak umpamane setiap ngendika kok ora pati iso dipercaya karo masyarakat, kira-kira dos pundi? Padahal panjenengan menyampaikan berita yang valid, berita yang penting, berita yang urgen, tetapi ketika menyampaikan berita itu kemudian masyarakat orang percaya, seri era karuan, aku wadani ya, orang gelem ora percaya kabeh. Makanya wal kalamul muhakkam ini, ucapan yang bisa dipercaya ini sangat penting. Bagaimana kita bisa mendapatkan upaya ini? Ya upaya kalam al muhakkam ini, ya kita harus selalu jujur di dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Ketika kita selalu jujur di dalam setiap ucapan dan aktivitas kita, insya Allah masyarakat itu akan mudah percaya, ya, akan mudah percaya. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu dikenal di masyarakat sebagai Al-Amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Makanya Abu Lahab yang luar biasa musuh Islam niku sampai terkenal nggone surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab kira niku nek ditakoki, "Hei Abu Lahab," jenenge ora Abu Lahab, sapa kula kesupen. Kowe upamane diceritani Muhammad. Nek Muhammad cerita ana kafilah perdagangan yang baru datang untuk menuju ke Mekah. Kira-kira jenengan percaya ta ora nek Muhammad sing ngomong? Apa yang jawaban oleh Abu Jahal? Jawabannya Abu Jahal adalah, saya percaya kalau itu Muhammad yang berbicara. Tapi apapun pembicaraan Nabi Muhammad, apapun berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, masyarakat Mekah sudah pasti percaya. Tapi masalah keimanan berbeda. Walaupun dia percaya, tetapi masalah keimanan, masalah akidah, masalah keyakinan itu berbeda. Karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW bercerita atau mendakwai kepada umat Mekah pada waktu itu dengan agama yang baru,
yaitu agama Islam dengan Tuhan yang satu, tauhid, maka tidak menerima. Karena apa? Karena keyakinan keyakinan mereka yang sudah mendarah mendaging, sehingga ucapan yang bersifat tidak formal mungkin ia percaya, mereka percaya, tetapi kalau terkait dengan masalah kepercayaan nanti dulu. Nah, itulah yang namanya hidayah. Omongannya dipercaya tapi diucapi tidak wae karo Islam, ya, tentang Islam, tentang ketuhanan, dia pun juga menolak. Kalam al-muhakkam ini sangat penting untuk kita miliki. Bagaimana kita bisa memiliki al-kalamul muhakkam ini? Maka kita berusaha di dalam setiap aktivitas kita, ucapan kita selalu jujur, tidak sering bohong. Uang nek sering bohong niku ngomong kaya apa ora bakal dipercaya. Ngene mboten. Sekalipun dia menyampaikan berita valid, berita yang urgen untuk disampaikan kepada masyarakat yang mestinya harus disampaikan, pasti masyarakat tidak akan percaya. Karena apa? Karena orang tersebut selalu berbohong. Maka disinilah pentingnya kita untuk mempunyai sifat atau kalam guneman yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu adalah salah satu aset untuk kita mempunyai dunia seisinya. Selanjutnya wakamanul akli, si keberapa saya lupa ini. Wakamanul akli, orang dikei nomor berapa? Dan sempurnanya akal, kesempurnaan akal ini sangat penting kita miliki. Sebabnya awak dewe ini dikai nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang sempurna. Yo ganteng, ganteng, duwite akeh umpamane. Ya omahe ya wis kecukupan. Lah duwite akeh lan kecukupan iku saka ahli waris umpamane. Waris sugih, bapake meninggal kabeh umpamane, tinggal menikmati apa yang dimiliki orang tua, tetapi dia akalnya tidak sempurna, ya. Akalnya orang sempurna. Contoh akal orang sempurna gitu. Ana wong dikei duit 100.000 siji karo dikei duit 10.000 tapi ewan-ewan 10. Sing dipilih iku 10.000 ewan-ewan 10. Sebab apa? Gini, kowe kok pilih iki gini, akih. Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Akih ketoke. Tapi nilainya kan tidak seberapa, 10.000. Nek 100.000 walaupun satu nilainya besar. Dia nggak tahu. Itu adalah termasuk orang yang tidak sempurna akalnya. Biasanya uangnya orang sempurna akalnya kita niki, nak gone masyarakat yo jadi bulan-bulanan, jadi buli-bulian. Umpamanya dia berdagang, saya yakin banyak yang ngapusi, ya, banyak dibohongi, ya. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai akal yang sempurna. Kesempurnaan akal itu adalah merupakan aset yang sangat berharga untuk kita miliki. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita dengan mempunyai kesempurnaan akal. Nah, ketika kita mempunyai kesempurnaan akal seperti ini, maka kita harus tasarrufkan akal kita untuk berpikiran yang positif. Jangan sampai kesempurnaan akal yang kita miliki digunakan sesuatu yang tidak positif, okay? Sesuatu yang tidak baik. Karena banyaknya korupsi, banyaknya manipulasi itu bukan dari orang yang bodoh, tetapi dari orang yang pinter ngakali. Makanya kesempurnaan akal ini juga penting, ya, penting ketika kita gunakan dengan pada sesuatu yang bersifat positif.
Jangan sampai dengan kesempurnaan akal itu kemudian kita gunakan untuk menipu, membohongi, korupsi dan sebagainya. Karena suatu ketika seperti ujung-ujung akalnya dicabut gini, macam-macam jalannya, pelaku tiba tek ngono akhirnya apa ora eling ya pelaku tabrak uang ora eling. Allah Subhanahu wa taala nek ngresakaken niku bersifat tiba-tiba itu bisa saja terjadi. Mulane aja gemen-gemen, istilahnya aja kepaki ya. Dikai akal sempurna terus senenge dhewe kanggo perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian fafillah rahimakumullah yang selanjutnya adalah wasihhatul badan. Badane sehat. Pangkate dhuwur, duwite akeh, omahe magrong-magrong, tapi nek ora sehat badane ya ora nikmat. Kira-kira umpamane jenengan dipun paringi pilih alternatif dikai badan sehat karo ora sehat. Dikai badan sehat kalau dikai duit 1 miliar umpamane. Pilih pundi? Pilih duit 1 miliar apa sehat? Apa artinya dikai duit 1 miliar tapi atang-atang nanggone balik? Kan ora nikmat kira. Tapi mangan tempe, mangan tempok, blenjek lan sak pinunggalane sehat badane. Oh iso tanduk. Kira niki sehat badan itu adalah nikmat yang kedua setelah iman. Ya, nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua itu adalah sehatul badan. Nikmat yang pertama adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehatul badan ini penting. Maka kita harus wajib menjaga kesehatan badan kita. Kemudian yang terakhir wa ghairu mahbusin minal mutasallitah, dan tidak tersandra dari yang punya kuasa. Pengertian tidak tersandra dengan yang punya kuasa itu bukan berarti kita punya jabatan umpamane terus tersandra dengan kekuasaan yang kita miliki. Enggak mesti harus begitu. Orang seperti kita ini pun juga bisa tersandra. Biasanya uang nek tersandra ngeten iki ngomongnya ora pakai bebas. Tersandranya macam-macam. Satu karena utang umpamane. Utang ora iso bayar. Ape ngomong nang gone wong arepe wong sing utangi iku lho, mengomikem. Karena apa? Merasa tersandra dia. Ya, betul. Terus kemudian tersandra karena jasa. Itu juga bisa tersandra. Karena panjenengan banyak menikmati jasa dari si fulan. Ngomong sing bener sak nyatane iku lho kadang-kadang ngomong. Ya aku nek ngomong ini nek beliau berkenan ora berkenan piye? Betul nikmat antara ucapan karo hati iki wis ora pas. Apa meneh umpamane punya kekuasaan, ya. Kekuasaan tersandra dengan orang lain yang punya kuasa. Nah, yang punya kuasa itu bukan berarti bisa seperti apa? Seperti karena dia mempunyai power di politik, atau dia mempunyai power karena mempunyai harta yang banyak, katakanlah oligarki umpamanya, iso nyetel apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi gubernur, bupati, kalau dia masih tersandra dengan jasa-jasa orang-orang yang menjadikan dia, maka ini tidak nikmat. Makanya enak awake dhewe nek urip merdeka, ngomong sak senenge, asal ngomongnya itu kontrol dan sesuai dengan etika. Nek sesuai dengan etika dan terkontrol, insya Allah ngomong apapun tidak ada yang melarang dan kita plong hati kita. Apa menyampaikan unek-unek nak gune manah kita niku kepenak,
tidak ada batasan. Ya, inilah para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, 7 hal yang ketika kita mempunyai kriteria 7 ini, insya Allah dunia serasa ada di genggaman kita. Nikmat itu wis urip bebas nggih, wis keperak sedaya, semuanya terpenuhi nikmat-nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ikulah jika saged kawula sampaikan, mugi-mugi manfaati lan migunani. Saya kawula cekapaken saderengipun kula tutup, monggo yen menawi wonten pertanyaan. Betul ada? Ya, betul betul, monggo kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma'. Rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al awladana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli al-ghairi wa ahli al-dughyan ya arhamar rahimin. Ya Allah, ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Inna zalamna zulman katsiran la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ighfir lana fa antal ghafurur rahim. Ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama' taqulu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yasma'. Rabbana innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah, inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allimna wa sallim alana wa dhurriyyatina min kulli afatin dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?